Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika, ya. Jadi kita akan masih belajar tentang pecahan, ya, perkalian pecahan khususnya. Namun hari ini Bapak akan jelaskan banyak soal mengenai perkalian pecahan biasa, pecahan campuran. Ya, kemudian ada desimal juga di situ dan juga nanti ada persen. Jadi Bapak berharap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Jangan lupa juga siapkan catatan, ya, alat tulismu dan juga buku matematika supaya bisa membantu kamu dalam belajar hari ini. Nah, jadi Bapak berharap kamu bisa menyaksikan video pembelajaran kali ini dengan baik, ya, supaya kalian bisa memahami materi yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, jadi semangat, saksikan video ini. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang, ya, perkalian pecahan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa, pecahan campuran, ada desimal juga, dan ada persen, ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik penjelasan yang akan Bapak jelaskan, ya. Nah, untuk belajar hari ini, kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ya. Nah, yang pertama itu, Bapak berharap kalian mampu untuk mengubah pecahan campuran, desimal, dan persen menjadi bentuk pecahan biasa, ya. Kemudian yang kedua, Bapak berharap kalian bisa menjelaskan konsep perkalian pecahan, ya. Jadi nanti Bapak akan jelaskan, namun nanti Bapak berharap kalian juga mampu untuk menjelaskan melalui soal-soal yang akan kalian kerjakan nanti. Dan yang ketiga, Bapak berharap kalian mampu untuk melakukan perkalian pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, jadi Bapak akan review materi yang sebelumnya, ya, sebelum kita masuk ke inti materinya. Oke, kalian tentu sudah belajar, ya, tentang perkalian pecahan sebelumnya yang Bapak jelaskan di pertemuan pertama. Nah, umumnya bentuk pecahan adalah seperti ini, ya. Jadi yang bagian atas, ya, itu disebut pembilang, dan kemudian yang di bawah itu disebut penyebut. Nah, kemudian sebelumnya kalian juga sudah belajar tentang pecahan campuran, ya, yang bentuknya kira-kira seperti ini, ya, 1/2. Nah, umumnya seperti ini, ya. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, Bapak sudah pernah jelaskan bahwa kalian perhatikan yang angka 1 ini, ya, itu kita kalikan dengan penyebutnya, ya. Jadi 1 dikali 2, kemudian hasilnya ditambah dengan 1, ya. Baru nanti kita kasih penyebutnya itu per 2, ya. Jadi kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini, ya, 3/2. Jadi 1 dikali 2 baru ditambah dengan 1, hasilnya 3/2, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana kita melakukan perkalian pecahan. Seperti sebelumnya, ya, prinsip perkalian pecahan itu kan seperti ini, ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, ya. Jadi prinsip perkalian pecahan itu seperti itu. Jika ada 2 pecahan, maka kita harus mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut, ya. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Misalnya A per B dikali C per D, ya. Itu sama dengan A dikali C per B dikali D, ya. Dan hasilnya adalah AC per BD. Nah, bagaimana contoh angkanya? Misalnya seperti ini. Nah, contohnya misalnya 1/2, ya, dikali dengan 2/3, ya. Kita kalikan 1 dikali 2 per 2/3, 2 kali 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2/6. Jadi ingat, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, setelah dapat hasilnya seperti ini, kalian perhatikan.
kira-kira hasilnya ini bisa disederhanakan atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya masih bisa disederhanakan, kita coba bagi dengan 2, ya. Nah, jika kita membagi kita mau menyederhanakan sebuah pecahan, maka kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Jadi kalau misalnya di atas dibagi 2, ya, maka penyebutnya juga dibagi dengan 2. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira ini prinsip yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi hitung perkalian pecahan ya. Nah, jadi kita coba latihan soal. Nah, ini task 1 atau latihan yang pertama ya, tugas yang pertama. Kita akan berlatih melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa dan campuran. Nah, misalnya ada soal seperti ini ya, 3/4 dikali 2/7. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kita gunakan prinsip pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. 3 dikali 2/4 dikali 7 ya. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi hasilnya adalah 6/28. Tetapi kita lihat apakah masih bisa disederhanakan atau tidak. Nah, karena bilangan ini merupakan kelipatan 2 ya, maka kita bisa bagi dengan 2. Nah, kalau kita bagi dengan 2, maka pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama ya, bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3/14. Seperti itu ya. Nah, kemudian coba kita lihat soal yang kedua. Nah, soal yang kedua kira-kira seperti ini. Ada 5/6 dikali dengan 24/5. Nah, kalian lihat di sini ada pecahan biasa ya, pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Nah, masih ingat yang Bapak jelaskan tadi, kalau misalnya kita mau mengalihkan, kita harus ubah pecahan campurannya jadi pecahan biasa dulu ya, supaya kita bisa kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi kita ubah dulu. Jadi 2 dikali 5, kemudian 5-nya ditambah dengan 4, baru kita dapat nanti hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. 5/6 dikali dengan, kita ubah pecahan campurannya menjadi 14/5 ya. Nah, jika sudah menjadi pecahan biasa dua-duanya, maka kita bisa melakukan prinsip pecahan perkalian pecahan, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi di sini akan menjadi 5 dikali 14/6 dikali 5. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 70/30. Nah, kalian perhatikan di sini angkanya masih terlalu besar ya. Kita perlu menyederhanakan pecahan tersebut ya. Dan kalau mau dicari kelipatan angka kedua angka ini adalah kelipatan 10. Jadi kita coba bagi dengan 10 ya. Kedua-duanya kita coba bagi dengan 10. Dan hasilnya adalah 7/3 ya. 70 dibagi 10, 30 dibagi 10, hasilnya 7/3. Nah, kalian perhatikan di sini ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengubahnya menjadi pecahan campuran ya. Kita harus mencari nilai yang jika dikali 3, karena di sini penyebutnya 3, hasilnya itu sama dengan 7 atau mendekati 7 ya. Nah, karena yang jika dikali 3 itu hasilnya mendekati 7 itu adalah 2, maka hasilnya adalah seperti ini. 1/3 ya. Jadi 2-nya kita taruh menjadi angka biasa dan pecahan sisanya ya, karena 2 dikali 3 itu 6, berarti masih ada sisa 1. Sehingga di sini masih ada 1/3 ya. Penyebutnya kita tetap pakai yang 3 gitu ya, seperti yang Bapak pernah ajarkan sebelumnya. Nah, jadi itu contoh soal latihan yang bisa kita pakai untuk operasi perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang
kita akan masuk ke perkalian pecahan desimal dan juga persen. Nah, sebelumnya Bapak mau review materi juga dulu ya, yang sudah pernah Bapak ajarkan tentang pecahan desimal dan persen. Nah, coba kalian lihat contoh ini ya. Di sini ada 0,5. Nah, 0,5 ini untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita harus memperhatikan angka di belakang koma ya. Jadi kalau kita perhatikan angka di belakang komanya ini, di sini kan 0,5. Di belakang koma ini artinya yang 5 ya, yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan ini. Nah, ini di belakang koma namanya. Kalau yang 0 ini di depan koma. Nah, karena di belakang koma ini ada angka 5, artinya cuma satu angka saja ya, satu angka di belakang koma. Nah, karena cuma satu angka di belakang koma, maka kita membuatnya nanti dalam bentuk per 10 ya. Jadi kalau misalnya 0,5 karena cuma satu angka di belakang koma, maka dia akan menjadi 5 per 10 ya. Jadi 5-nya ini akan menjadi pembilang, 5-nya akan menjadi pembilang, dan karena cuma satu angka di belakang koma, dia akan menjadi per 10 ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain, misalnya ada 0,7. Nah, karena dia hanya satu angka di belakang koma dan angkanya itu cuma 7 yang di belakang ya, cuma satu, maka kita ubah menjadi seperti ini. 7 per 10 ya. Nah, itu kalau yang satu angka di belakang koma ya. Coba kalian lihat pecahan yang berikut lagi. 0,25. Nah, di sini ada dua angka di belakang koma ya, dua angka di belakang koma. Nah, dua angka di belakang koma, kalau kita mau ubah menjadi pecahan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 25 per 100. Kenapa di sini per 100? Karena ini ada dua angka di belakang koma. Kalau satu angka cuma 10, dua angka menjadi 100. Jadi setiap tambahan angka di belakang koma itu akan dikali 10 ya, begitu. Jadi jumlah penyebutnya ini akan dikali 10 begitu. Jadi kalau cuma satu angka itu dia per 10, dua angka dia per 100. Kalau tiga angka berarti per 1000 dan seterusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya contoh yang kedua lagi ada 0,17, maka dia akan menjadi 17 per 100 gitu ya. Sama juga dengan ini ya, 1,5. Nah, ini ada contoh yang lain lagi ya. Kalau misalnya 1,5, ini kan tadi semuanya contohnya 0,0,0. Nah, kalau 1,5 bagaimana Pak? Nah, perhatikan ya, 1,5, maka kita perhatikan tetap satu angka di belakang koma ini ya. Satu ini dia akan menjadi angka biasa ya, angka biasa, dan dia akan berubah menjadi seperti ini. 1,5 per 10. Nah, satunya itu tetap menjadi angka biasa, tetapi yang di belakang koma ini dia akan menjadi pecahan 5 per 10. Jadi dia menjadi pecahan campuran ya. 1,5 per 10. Seperti itu ya caranya. Nah, kemudian review yang persen lagi. Nah, pertanda persen ini artinya per 100 ya. Jadi kira-kira nanti dia jadi per 100. Nah, jadi setiap angka yang dipersenkan, nah misalnya ini ya, 2%, artinya dia sama dengan 2 per 100 ya. Kemudian misalnya ini 25%, artinya dia sama dengan 25 per 100 ya. Dan seterusnya lagi. Kalau 5%, dia akan menjadi 5 per 100. Dan seterusnya 60%, dia akan menjadi 60 per 100. Nah, bagaimana dengan 100%? Nah, dia akan menjadi 100 per 100 ya. Nah, kemudian bagaimana dengan 250%? Nah, dia akan menjadi 250 per 100. Nah, anak-anak perhatikan, intinya tanda persen di sini dia menunjukkan per 100 ya, dia menunjukkan per 100. Jadi berapapun angka di depan persen ini, maka kalau dalam pecahan, dia angkanya itu akan menjadi pembilangnya ya. Dia akan menjadi pembilangnya. Sedangkan tanda persen ini akan menjadi per 100 yang akan menjadi penyebutnya. Begitu ya. Nah,
sekarang kita akan melakukan perkalian pecahan. Jadi ingat kembali tentang prinsip perkalian pecahannya, itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, ingat baik-baik. Nah, kita masuk yang tugas kedua, kita akan berlatih melakukan operasi hitung perkalian desimal dan persen ya. Nah, misalnya soal yang pertama seperti ini. 2/5 dikali dengan 0,5 ya. Nah, karena di sini ada pecahan biasa dikali dengan desimal, maka desimalnya ini kita perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu ya. Tadi Bapak sudah review caranya ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. 2/5 dikali dengan, karena di sini 0,5 ya, hanya satu angka di belakang koma, maka dia akan jadi 5/10 ya. Jadi 2/5 dikali 5/10. 0,5 berubah menjadi 5/10. Nah, kemudian kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 5 per 5 dikali 10. Nah, hasilnya adalah 10/50 ya. Nah, kalau lihat seperti ini, kira-kira kita bisa sederhanakan atau tidak ya. Karena 10 dan 50 adalah kelipatan 10, atau kalau kita cari FPB-nya adalah 10, maka kita bagi dengan 10 ya. Kita harus bagi dengan angka yang sama ya. Pembilangnya kita bagi dengan 10, penyebutnya kita bagi dengan 10 juga ya, bagi dengan angka yang sama. Hasilnya adalah 1/5 nah, gitu ya. Nah, kemudian coba lihat contoh soal yang kedua. 0,8 dikali dengan 3/4. Wah, gimana ini? Nah, kita harus mengubah 0,8 ini ya menjadi bentuk pecahan biasa ya, seperti yang nomor 1. Jadi kita ubah 0,8 menjadi pecahan biasa. Karena cuma satu angka di belakang koma, cuma satu angka, maka kita ubah dia menjadi 8/10 ya. 8/10 dikali dengan 3/4. Nah, itu sama dengan 8 dikali 3 per 10 dikali 4. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah 24/40. Nah, anak-anak, karena di sini dia adalah kelipatan 4 ya, 24 dan 40 ini kelipatan 4, dan kalau kita cari FPB-nya itu adalah 4, maka kita bagi dengan, maksud Bapak 8 ya, kita bagi dengan 8 ya. Kita bagi dengan 8, 24 dibagi 8 ya, 24 dibagi 8 dan 40 dibagi 8 ya. Nah, hasilnya itu adalah 3/5 seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lihat soal yang ketiga ya. Nah, di sini ada 1,2, ini Bapak akan persulit sedikit soalnya. Kemudian dikali dengan 0,4. Nah, ini dua-duanya adalah bentuk pecahan desimal ya. Nah, untuk mengalikannya kita perlu mengubah keduanya ini menjadi pecahan biasa dulu ya. Kita ubah jadi pecahan biasa. Nah, kira-kira akan jadi 1,2 ini kan dia pasti akan menjadi pecahan campuran ya, seperti yang Bapak contohkan di review tadi ya. Karena dia cuma satu angka di belakang koma, maka pasti dia per 10 ya. Jadi angka 2-nya ini akan menjadi 2/10. Satunya tetap menjadi angka biasa. Jadi dia menjadi 2/10 ya. Sedangkan yang 0,4 dia akan menjadi 4/10 ya. Nah, karena di sini masih menjadi pecahan campuran ya, di sini masih menjadi pecahan campuran, kita ubah jadi pecahan biasa dulu ya. Nah, kita ubah 1/2/10 menjadi 12/10 ya. 1 dikali 10 kemudian ditambah 2, jadinya 12/10 dikali dengan 4/10 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12 dikali 4 kemudian 10 dikali 10 ya. Ingat prinsipnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, hasilnya itu adalah 48 dikali dengan per 100. Nah, kita coba sederhanakan dengan 4 ya. Jadi karena di pembilangnya dibagi 4, maka penyebutnya juga dibagi dengan 4 ya. Nah, hasilnya itu adalah 12/25 ya. Hasilnya adalah 12/25. Nah, ini untuk yang perkalian pecahan desimal ya, perkalian desimal. Nah, bagaimana dengan
yang berikut ya, yaitu persen. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Soalnya itu adalah 4% dikali dengan 3/4. 4% dikali 3/4. Seperti Bapak sudah review tadi, 4% artinya, persen ini kan artinya per 100. Jadi kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu per 100 ya. Nah, 4% itu sama dengan 4/100 ya. Kemudian dia dikali dengan 3/4. Hasilnya kita harus kali seperti ini. 4 dikali 3, kemudian 100 dikali 4. Nah, kemudian kita hitung hasilnya sama dengan 12/400 ya. Nah, ini angkanya besar sekali. Jadi kita coba sederhanakan dengan 4. Nah, kita coba bagi dengan 4. Kalau di atas dibagi dengan 4, maka di bawah juga harus dibagi dengan 4 ya. Nah, hasilnya itu adalah 3/100. Begitu. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, dan contoh soal yang terakhir ya tentang perkalian persen ini ya. Kita coba lihat, di sini ada 5/8 dikali dengan 75%. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ini soalnya Bapak kasih sulit sedikit ya. Nah, misalnya di sini 5/8 dikali 75%, maka kita ubah yang 75% ini menjadi pecahan biasa ya. Jadi kira-kira dia seperti ini. Hasilnya adalah 5/8 dikali dengan 75/100 ya, 75/100. Nah, kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut, yaitu 5 dikali 75 per 8 dikali 100. Nah, hasilnya itu adalah 375 per 800. Wow. Nah, ini angkanya besar sekali, tapi kita harus coba sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan ya, angka ini dia merupakan kelipatan 25 ya. Jadi kita perlu membaginya ya, pembilangnya kita bagi dengan 25 dan 800 juga kita bagi dengan 25 ya. Kita bersama-sama bagi dengan 25. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 17/32 ya. Nah, jadi perhatikan ya, urutannya kita harus ubah ya. Yang persen-persen ini itu kita ubah menjadi pecahan biasa, baru kita bisa kalikan dia. Kita gunakan prinsip perkalian pecahan itu, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, jadi seperti itu cara kita melakukan perkalian pecahan. Nah, anak-anak, setelah belajar tentang bagaimana prinsip perkalian pecahan dan kita sudah berlatih tentang melakukan perkalian pecahan ya, yaitu mulai dari pecahan biasa tadi sampai kepada perkalian persen gitu ya, pecahan dan persen. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang pertama Bapak mau ingatkan lagi bahwa konsepnya itu yang harus kalian ingat adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini harus kalian pegang baik-baik ya, ingat baik-baik. Nah, seperti contoh yang Bapak sudah sampaikan di awal ya, kira-kira misalnya seperti ini, 1/2 dikali dengan 2/3. Maka nanti kita harus mengalihkan 1 dikali 2 per 2 dikali 3 ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, begitu ya. Dan hasilnya tinggal hitung sendiri, 2/6 kita sederhanakan dengan 2, hasilnya sama dengan 1/3, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kalian perlu mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa ya, sebelum melakukan prinsip yang ini. Sebelum melakukan prinsip yang ini ya, kalian harus ubah dulu. Nah, misalnya contohnya begini ya. Contohnya itu adalah 1/2. Kita 1 dikali 2 dulu, baru kita tambahkan hasilnya dengan 1 ya, yang ada di atas begitu. Jadi kita kira-kira hasilnya seperti ini. 1/2 sama dengan 3/2 begitu ya, ubah jadi pecahan biasa. Nah, sama juga dengan pecahan desimal, kita ubah jadi pecahan biasa ya. Misalnya contohnya begini, 0,5 kita ubah jadi pecahan biasa sama dengan 5/10. Ingat, perhatikan angka-angka di belakang koma ya. Karena di sini tadi cuma satu angka, maka dia menjadi per 10 ya. 5-nya ini akan menjadi pembilang, kemudian karena cuma satu angka, dia per 10 menjadi penyebutnya. Nah, begitu ya.
Kemudian persen juga sama, kita harus ubah jadi pecahan biasa, ya. Maaf, di sini ada typo, Bapak lupa spasi. Nah, jadi kita ubah misalnya begini ya, 5%, kita ubah jadi pecahan biasa, ya. Persen itu artinya per 100, maka dia akan menjadi 5/100. Nah, sama juga, perhatikan, persen itu sama dengan per 100. Jadi ingat, walaupun angkanya di sini mau berapapun, tapi dia ada lambang persen di belakang, artinya dia per 100, gitu ya. Nah, kesimpulan berikut. Nah, tadi kalian sudah latihan. Yang pertama itu tentang perkalian pecahan biasa dengan biasa, kemudian perkalian pecahan campuran juga, ya. Kemudian tadi Bapak sudah jelaskan juga latihannya itu tentang latihan perkalian pecahan biasa dengan desimal, kemudian ada desimal dengan desimal, ya. Kita sudah latihan. Kemudian yang ketiga juga tadi kita sudah latihan tentang perkalian pecahan dengan persen, ya. Bagaimana kita mengubah persen menjadi pecahan biasa dulu sebelum dikerjakan, ya. Nah, jadi ingat baik-baik ya. Jika kita mendapatkan hasil pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ingat ya, kalau kita menemukan hasil pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, kita harus ubah menjadi pecahan campuran, gitu ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Misalnya kita dapat hasilnya itu 3/2, ya. Bagaimana? Kita harus ubah jadi pecahan campuran, karena di sini kan dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita harus ubah. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Kita harus cari berapa yang kalau dikali 2 itu hasilnya sama dengan 3 atau mendekati 3. Jadi hasilnya kira-kira begini ya, 1/2. Nah, itu untuk yang kalau dapat hasilnya pembilang lebih besar daripada penyebut ya. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, sederhanakanlah pecahan menjadi bentuk yang lebih kecil dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama ya. Tadi Bapak sudah contohkan berkali-kali di latihan-latihan ya. Nah, misalnya dapat hasil begini, 12/400 yang tadi tuh di nomor 4 ya, nomor 4 di sini. Nah, ini kan dapat hasil 12/400, kita bagi dengan 4 tadi ya. Kita bagi dengan 4. Nah, artinya kita bagi dengan angka yang sama ya. Kita mencari FPB-nya, kemudian kita bagi pembilangnya dengan penyebutnya itu dengan angka yang sama. Nah, hasilnya kira-kira akan menjadi 3/100 seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Bapak berharap kalian bisa mengerjakan setiap tugas-tugas nanti dengan baik ya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada hal yang kalian mau tanyakan, jangan lupa tanyakan ke Bapak supaya bisa Bapak jelaskan lagi. Atau misalnya kalian juga bisa tanyakan ke orang tua atau ke teman-teman kalian yang mungkin bisa membantu kalian dalam memahami materi ini. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Ya. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, dadah.